Pembeli nasi goreng jam 2 pagi. Namaku Masrum, usia 41 tahun. Aku sudah jualan nasi goreng keliling sejak 2008. Gerobakku kecil, rodanya 3, pakai gas tabung biru, dan satu-satunya harta yang kujaga sepenuh nyawa. Biasanya aku mulai mangkal jam 6 sore, lalu keliling kampung dari RW 3 sampai ke RW 6, dan selesainya jam 11 malam. Tapi satu malam di bulan Juli 2021, aku memutuskan berjualan lebih malam karena sore harinya hujan deras dan gak laku. Aku dorong gerobak mulai jam 11 dan baru mulai ramai sekitar jam 12 lewat. Jam menunjukkan 02 lewat 17 menit saat aku melintasi jalan rel tua di belakang pasar Karangjati. Biasanya sepi, tapi malam itu ada seorang gadis berdiri di dekat pos jaga rel yang kosong. Dia melambaikan tangan pelan. Gadis itu berkata, "Bang, nasi goreng 1, dibungkus ya." Suaranya pelan, tangan dingin, dan dia mengenakan seragam sekolah putih abu-abu, basah kuyup. Aku terdiam sejenak, merasa aneh. Siapa yang beli nasi goreng jam 2 pagi di jalur rel tua? Tapi aku tetap masakkan. "Mau pakai telur, Mbak?" "Gak usah, Bang, pakai cabai aja, yang pedes." Saat aku menyerahkan bungkusannya, gadis itu tersenyum samar. Tapi aku sadar nafasnya tidak berembun, padahal udara dingin menusuk tulang. Dan anehnya, saat ku ambil uang kertas dari tangannya, uang itu basah kuyup dan dingin seperti es. Gadis itu lalu berjalan ke arah semak-semak samping rel. Ku perhatikan sebentar, tapi begitu aku menoleh ke bawah untuk simpan uang dan kembali melihat ke depan, dia sudah menghilang. Aku masih belum percaya, tapi semua terasa nyata. Uang itu tetap ada, basah dan berbau tanah kuburan. Paginya, aku cerita ke Pak Ujang, penjaga malam di pasar. Dia mendengarkan serius. Pak Ujang berkata, "Masrum, kamu tahu nggak? 5 tahun lalu ada anak cewek SMA yang bunuh diri di rel itu. Namanya Intan. Katanya dia diperkosa pacarnya, terus ditinggal. Dia gantung diri di pos jaga jam 2 pagi. Darahku langsung dingin. Aku berkata, "Seragamnya putih abu-abu?" Pak Ujang menimpali, "Iya, dan dia suka pesan nasi goreng dulu tiap sore beli di warung sebelum kejadian." 3 hari setelah kejadian itu, aku kembali jualan malam karena ada acara warga. Jam 1.45 menit, aku lewat lagi di rel itu tanpa niat apapun. Tapi kali ini aku mendengar suara dari dalam semak-semak. "Bang, nasi gorengnya sama kayak kemarin ya." Suara itu sama, tapi aku tidak melihat siapapun. Aku panik, buru-buru dorong gerobak menjauh. Tapi saat sampai di tikungan 30 meter dari lokasi tadi, satu bungkus nasi goreng tiba-tiba muncul di atas gerobakku. Bungkusnya sama, plastik putih transparan, dan ada tulisan, "Terima kasih Bang, masakan Abang selalu aku tunggu." Sejak malam itu, hidupku berubah. Setiap malam jam 2 pagi, aku sering dengar bunyi sendok dikocok di piring dari dapur. Padahal rumahku kosong. Kadang ada suara cewek bisik-bisik, "Masrum, aku lapar, bikin lagi ya." Istriku Siti sering mimpi didatangi gadis berseragam sekolah minta nasi goreng. Dan suatu malam saat aku bangun ke dapur jam 3 pagi, aku melihat kompor menyala sendiri, wajan panas, dan nasi goreng sudah jadi, tapi warnanya gelap seperti arang dan baunya amis menyengat. Aku menemui Pak Haji Marwan, orang pintar di kampung tetangga. Ia melihat bungkusan nasi goreng yang masih kusimpan dan berkata, "Masrum, arwah itu belum tenang. Dia meninggal dalam keadaan lapar, tersiksa, dan dikhianati. Sekarang dia menumpang lewat masakanmu, karena itu yang dulu menghibur dia." Ia menyarankan agar aku buatkan nasi goreng 1 kali lagi, khusus untuknya,
dan membacakan doa. Malam Jumat jam 1:55, aku kembali ke pos jaga rel. Kutaruh 1 piring nasi goreng lengkap dengan cabai banyak, seperti yang dia suka. Lalu aku bisikan, "Intan, kalau ini benar kamu, makanlah. Tapi pergilah dengan tenang, jangan ganggu lagi ya." Daun kering bertebangan dan piring itu bergerak sendiri seperti disentuh tangan tak kasat mata. Angin berembus pelan. Aku menahan napas, dada sesak, tapi saat itu juga aku merasa beban di rumah hilang. Tak ada lagi suara dari dapur, tak ada lagi sendok berdenting, tak ada nasi goreng yang muncul sendiri. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lewat jalan rel itu lagi. Kadang kita tidak tahu siapa pelanggan kita sebenarnya. Mungkin saja mereka datang bukan karena lapar perut, tapi karena lapar kenangan. Jika kau bertemu seseorang jam 2 pagi, berdiri sendiri, wajah pucat dan hanya tersenyum pelan, ingatlah, jangan pernah terima uang dari tangan yang terlalu dingin.